Jadi di video kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang soal layar. Ini ya soal layar aku sama iguana. Perbedaannya, cara ngerawatnya, sama mending mana sih kalau buat pemula, lebih baik melihara iguana atau soal layar. Oke. Jadi di sini aku mau jelasin dulu ya guys. Kalau dari segi pakan, sebenarnya beda-beda tipis lah ya. Dari iguana ini dia kan vegetarian ya, maksudnya makannya sayur atau buah, dia nggak makan serangga atau daging, dia nggak makan. Sedangkan yang soal layar ini dia kan omnivora, dia makan sayur, serangga, buah, daging juga, ikan dia makan. Jadi untuk makannya dia lebih variatif ya, yang si soal layar ini. Cuman untuk karakter kalau menurut aku sih soal layar ini lebih jumpy guys kalau masih kecil kayak gini. Apalagi kalau kalian jarang handle-nya ya, dia jumpy banget dan kuku-kukunya ini benar-benar tajam guys. Tajam banget kuku-kukunya, terus tuh jumpy parah. Kalau untuk iguana sih kalau menurut aku lebih anteng, karakter lebih anteng juga. Walaupun jumpy masih kadang masih bisa ke handle ya sama kita. Kalau kayak gini kan kayak tadi jumpy banget, kalau udah kayak gini dia udah anteng sih kalau buat iguana. Kalau untuk perawatan kurang lebih sama lah, jemur, rendam, air hangat, paling kayak gitu doang kalau jemur sama rendam. Kalau lebih sama kalau untuk masalah perawatan ya. Dari bagus, maksudnya dari segi kualitas sama-sama bagus sih kalau menurut aku. Sama-sama punya karakter masing-masing ya. Kalau dari iguana ini kan punya punya size emang kadang lebih besar dari soal layar untuk size-nya ya. Cuman untuk iguana ini kadang dia kalau lagi mau musim kawin, emang karakternya agak-agak sedikit galak ya guys ya. Kadang bahkan bisa sampai ngegigit juga kalau untuk iguana ini. Cuman kalau untuk soal layar, kalau dia udah anteng, udah jinak, aman sih harusnya. Walaupun dia mau dia musim kawin atau biasa aja, dia tetap jinak sih kalau untuk soal layar. Setahu aku kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau mau pelihara, lebih bagus mana sih, pelihara soal layar atau pelihara iguana? Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing ya guys. Kalau aku sih emang aku suka dua-duanya, jadi ya aku pelihara dua-duanya. Cuman kalau untuk kalian ada beberapa opsi sih. Kalau misalnya kalian emang mau ternak atau cuma iseng-iseng aja, kalau mau ternak sampai iseng-iseng aja, iguana sih menurut aku lumayan oke juga. Karena kalau untuk ternak kan dia usia siap breedingnya 2 tahun ya, 2 tahun udah siap breeding. Selain itu juga sekali bertelur, telurnya lumayan banyak. Cuman kalau untuk soal layar ini untuk breedingnya kalian harus nunggu waktu dulu sampai kurang lebih 5 tahun ya, usia dia buat siap breeding. Terus habis itu juga kalau udah selesai breeding, telurnya dia nggak banyak ya guys ya, paling sekitar 5 atau 5 sampai 10 ekor doang lah telurnya, nggak banyak. Jadi lebih makan waktu aja sih, nggak ada keuntungannya kalau untuk breeding kalau menurut aku ya. Dan kalau untuk hobi sih oke-oke aja, perawatan juga sama aja sama iguana. Harga jual menurut aku sih nggak terlalu jauh ya iguana dan soal layar ini, harganya kurang lebih sama. Jadi kalau untuk kalian yang mau breeding, mending breeding iguana sekalian sih kalau menurut aku, karena kan sekali bertelur dia bisa lumayan banyak ya telurnya ya kalau untuk iguana. Selain itu juga untuk varian ya, untuk varian si iguana ini dia variannya lebih banyak ya guys. Kayak ada iguana green, iguana red, ada red Colombia, ada red El Salvador, ada Tobago. Terus sekarang itu udah ada albino, udah ada blue iguana, ada red Axanthic, dan lumayan banyak sih jenisnya. Dari morph juga dia udah lumayan banyak ya guys. Untuk morph sih
ada albino, pastinya albino T plus, albino timin, red albino, terus itu green albino juga ada. Jadi lebih variatif sih kalau menurut aku kalau iguana ini. Cuman kalau untuk soal layar paling dia kayak kebanyakan locality aja sih guys. Jenisnya paling ada soal layar Picrolopus, Celebensis, terus itu Weberi sama Ambonensis, paling kalau yang ada di Indonesia ya, paling itu 4 jenis itu doang sih guys. Sama untuk pertumbuhan, kalau pertumbuhan tuh soal layar bener-bener lama ya. Untuk pertumbuhan itu dari baby sampai size gini aja bisa 1-2 tahun guys, dia baru bisa sampai size gini dari baby ya. Untuk untuk soal layar ini. Cuman kalau untuk iguana dia cenderung lebih cepat sih kalau pertumbuhan. Mungkin perbandingannya 2x1 ya mungkin ya. Dua iguana satu pertumbuhan si soal layar ini untuk pertumbuhannya. Kalau keunikan kalau menurut aku uniknya sih lebih unik soal layar ya. Karena dia punya layar yang tinggi, layar dayung yang tinggi di sini di ekornya kalau udah dewasa nanti. Dan untuk jantan ya pastinya punya ekor yang layar di sini berlayar tinggi segini. Nah sekarang dari segi kemudahan merawatnya ya guys. Kalau menurut aku sih dua-duanya sama-sama mudah ya, karena emang udah biasa juga mungkin miaranya. Tapi kalau untuk pemula kan biasanya masih ada perbandingan. Kalau untuk lebih mudahnya sih, aku lebih mudah iguana ya untuk miaranya, karena dia kan makannya cukup sayur-sayuran kayak kangkung atau sawi, buah-buahan juga kayak pisang. Dari segi makannya tuh lebih mudah. Terus perawatannya paling cuman jemur kalau pagi, habis itu rendam air hangat kalau pagi. Karena dia kalau nggak direndam sama jemurnya rutin, pertama itu pertumbuhannya lambat guys, pertumbuhannya lebih lambat. Yang kedua itu dia rentan terkena penyakit ini bloodstone atau kencing batu di sininya ya. Jadi kalau udah kena bloodstone sih biasanya kalau udah bloodstone-nya udah gede mau nggak mau harus dioperasi ya guys untuk iguananya. Karena dia kan susah untuk pupnya, untuk buang air besarnya dia susah. Jadi perutnya membengkak tapi di bagian pangkal ekor ini kecil ciri-cirinya. Terus di perut sebelah kanan sebelah sini itu kerasa ada benjolan kalau bloodstone itu biasanya. Nah, kalau dari si soal layar sendiri sih biasanya penyakitnya mungkin sama dari pencernaan juga. Pertama pasti pencernaan, penyakit reptil lah biasa ya. Terus itu juga ya mungkin jamur kalau jarang dijemur, terus jarang direndam juga kemungkinan ya jamur penyakitnya. Terus itu selain itu juga biasanya kalau untuk soal layar ini MBD ya guys, lebih sering terkena MBD daripada iguana. Iguana juga ada penyakit MBD cuman nggak terlalu sering kayak soal layar ini. Jadi kalau soal layar ini MBD atau lumpuh kakinya, kalau perawatannya salah tuh bisa lumpuh kakinya. Karena biasanya di kandang tuh nggak dikasih tangkringan buat dia nangkring, itu bisa jadi penyebab juga buat dia lumpuh. MBD, lumpuh, penyakit pencernaan pasti. Terus satu lagi penyakit soal layar itu tiba-tiba mati ya guys. Kadang pagi nih kita lihat dia masih makan lancar, masih lahap, masih main-main, tapi siangnya itu tiba-tiba mati. Kadang-kadang aku juga pernah nemuin sih beberapa kasus punya teman kayak gitu juga. Jadi pagi-paginya tuh masih makan lancar, masih sehat-sehat aja, tapi terus siangnya pas dilihat udah lemes dan mati ya guys. Aku juga sampai sekarang belum tahu masalahnya di mana, tapi kemungkinan besar sih karena stres juga atau karena makanan juga. Aku masih belum paham sih kalau masalah penyakit dari si soal layar ini. Tapi selama aku miara soal layar ini, alhamdulillah belum pernah sih aku ngalamin kayak gitu. Karena dari segi perawatan juga pasti berpengaruh sih sama soal layar kayak gitu. Jadi kalau saran menurut aku kalau untuk pemula sih mending iguana dulu aja guys. Iguana dulu dari red atau green itu udah bagus banget sih iguana. Soalnya kalau kecil kayak gini emang kayak bunglon biasa ya guys. Tapi nanti kalau udah gede
bakalan sangar banget sih tampilannya kalau iguana, apalagi yang jantan ya. Jantan ntar di sini ada gelawir putih, terus di sini ada gelamirnya gede, itu udah sangar banget sih kalau buat iguana. Oke guys, itu mungkin segitu aja saran dari aku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk bantu subscribe-nya ya guys, karena nanti di 1000 subscriber kita bakalan adain giveaway.